Ini diagram tingkat energi, itu dibedakan jadi dua, ada exotherm dan ada endotherm. Nah, untuk exotherm dan endotherm, itu konsep dasarnya berasal dari persamaan delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Jadi ini dia konsep dasarnya. Nah, untuk reaksi exotherm, contohnya misalnya reaksi pembakaran gas metana. CH4 gas dibakar berarti tambah O2 gas. Ini menjadi CO2 gas tambah H2O uap air, berarti gas. Nah, ini adalah reaksi eksoterm. Jadi, suatu reaksi termokimia itu dituliskan reaksinya, kemudian dituliskan nilai delta H-nya di sebelah kanan reaksi. Misalnya delta H-nya ini pasti bertanda minus. Misalnya minus 30 kilojoule lah misalnya. Misalnya ya. Ini hanya pemisalan doang. Oke. Kemudian kita ambil contoh untuk endotherm misalnya. Endotherm. Contoh dari reaksi endotherm adalah reaksi fotosintesis ya. Reaksi fotosintesis itu maka dia menyerap energi. Contoh, reaksi fotosintesis kan CO2 gas tambah 6CO2 gas tambah 6H2O gas. Ini menghasilkan C6H12O6 solid tambah O6O2 gas. Nah, ini misalkan saja ya, deltanya ini pasti positif, misalnya positif 10 kilojoule. Nah, dari kedua contoh ini, kita akan membuat diagram tingkat energinya. Nah, untuk penulisan diagram tingkat energi, maka pertama yang kalian tuliskan adalah gambar dari grafik vertikal dan horizontal. Itu dulu ya. Gambar dari grafik vertikal dan horizontal. Nah, untuk gambar yang vertikal itu, ini adalah entalpi. H-nya, nilai H gitu loh. Kalau yang horizontal itu enggak ada. Itu tempat reaksinya nanti. Ini adalah nilai entalpi, sama ya. Yang satuannya adalah, kebetulan reaksinya kilojoule, maka ini satuannya kita buat ya kilojoule gitu. Jadi tergantung satuannya dipakai apa. Nah, ini mengandung makna lagi, kalau kita perhatikan di sini, ini kan delta-nya negatif. Nah, kira-kira kenapa negatif? Maka kita analisis ya. Delta H-nya bertanda negatif. Kalau delta H-nya bertanda negatif, berarti ini sama saja delta H-nya lebih kecil dari 0. Benar ya? Kalau delta H-nya lebih kecil dari 0, maka dari rumus delta H sama dengan H produk, dikurang H reaktan, ini kesimpulannya adalah lebih kecil dari 0, H produk itu lebih kecil dari H reaktan. Jadi, dengan demikian, maka produknya itu di sini, di bawah. Misalnya kalau saya buat di sini H produk, maka di H reaktannya harus lebih besar di sini. Nah, itu harus dia tahu dulu. Demikian juga yang endotherm. Nah, endotherm ini berarti maknanya delta H-nya kan bertanda positif ya. Maka delta H-nya bertanda positif, delta H itu pasti lebih besar dari 0. Nah, supaya delta H-nya lebih besar dari 0, maka dari rumus ini kita bisa simpulkan, maka H produknya harus lebih besar dibandingkan H reaktan. Jadi produk lebih besar dari reaktan, maka dia delta H-nya pasti positif. Maka untuk penulisan di sini, H reaktannya di bawah, H produknya di atas. Nah, jadi beda kan? Endo dan exo. Nah, sekarang kita tinggal tulis reaksinya. Nah, yang exotherm, reaktannya kan di atas. Maka reaktannya apa? Tuliskanlah di sini. Dan ini kan ada garisnya nih. Kasihlah garis gini kan. Inilah garis. Ini CH4 gas
Reaktan itu berarti semua yang di sebelah kiri. Ini disetarakan dulu ya, teman-teman. Ini 2. Oke, biar setara. Tambah 2O2 gas. Oke, ini seperti ini. Terus yang di sini, inilah apa? Produknya. Produknya di sini. Apa? Produknya adalah CO2 gas tambah H2O gas. Oh, ini disetarakan juga, ini 2 ya. Ini 2. Oke. Maka ini tanda panahnya ke arah mana? Tanda panahnya ini ke arah produk dong. Inilah delta H-nya, teman-teman. Yang sebesar minus 30 kJ. Nah, seandainya reaktan ini di sini nilainya 50, saya buat misalnya. Maka supaya 30 nilainya ini harus 20 kan. Siapa tahu dia dibuat gitu. Tapi kalau nggak dibuat langsung aja kayak gini, ya kita udah tahu ini minus 30. Gitu. Jadi kalau tanda panahnya ke produknya itu di bawah, maka kalau ada tabel kayak gini, kita langsung tahu itu pasti exotherm. Karena produknya menuju bawah. Nah, berarti yang endotherm itu kebalikannya kan. Nah, maka ini yang produknya di atas. Nah, ini langsung garis. Ini C6, H12, O6 solid, tambah 6O2 gas. Ini produknya. Nah, reaktannya berarti ini 6CO2 gas, tambah 6H2O gas. Nah, ini tinggal ditarik. Berarti semua tanda panah menuju produk. Produknya di atas, maka tanda panahnya ke atas ini. Delta H-nya di sini tadi tulisannya misalnya positif 10 kJ. Jadi kalau misalnya ini nilai H reaktan di sini 5, ya supaya dia 10 ini harus 15 kan, misalnya. Jadi seperti ini cara menuliskan diagram tingkat energi kalau dikasih tahu reaksi. Nah, jadi kalau kamu dikasih tahu diagramnya, kamu bisa menuliskan ke reaksi termokimianya. Nah, ini namanya adalah reaksi termokimia. Reaksi kimia yang mungkin pernah kalian pelajari adalah reaksi kimia yang biasa. Artinya reaksi kimia yang tidak dituliskan nilai energinya dari reaksi tersebut. Contoh, ada beberapa reaksi redoks yang tidak memang dituliskan perubahan energinya karena dia bukan reaksi termokimia kan gitu. Dan reaksi kimia yang lain.